Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Limbung, stambuk F551-18011. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang API Gateway dan Microservice. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang API Gateway. API Gateway adalah aplikasi atau server yang bertindak sebagai single entertainment point pada sistem yang kita bangun dan bertugas sebagai proxy service ke semua aplikasi microservice. Di sini kita bisa melihat gambar. Di sini ada user. User akan membuka via mobile, desktop atau laptop, kemudian akan mengaksesnya ke internet. Setelah permintaan dari user tersebut tersambung ke internet, maka akan masuk ke API Gateway. Di API Gateway ini, permintaan dari user akan diproses terlebih dahulu sesuai dengan permintaan user. Jadi, jika user meminta untuk member service, maka API Gateway akan memproses ke member service terlebih dahulu. Dan jika meminta produk service, maka API Gateway akan mengakses ke produk service dan create service dan order service. Baik, selanjutnya keuntungan dari API Gateway. Pertama, lebih aman karena satu gerbang. Kedua, service tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi, cukup dilakukan di API Gateway. Ketiga, API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer. Keempat, bisa digunakan sebagai rate limiter. Kelima, bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari service tidak terekspor. Contoh API Gateway yaitu Netflix, Apache HTTPD, Kong, Netflix Joule, dan Spiral Cloud Gateway. Selanjutnya, arsitektur microservice. Arsitektur microservice adalah aplikasi-aplikasi kecil yang saling bekerja sama dan fokus untuk mengerjakan satu pekerjaan dengan baik secara independen dalam deploy atau diubah tanpa tergantung dengan aplikasi lain. Setiap komponen yang pada sistem dibuat dalam service sehingga komunikasi antara service biasanya melalui network. Seperti yang dapat dilihat di sini. User akan membuka atau mengakses melalui internet. Kemudian internet akan membuka langsung permintaan user, seperti langsung masuk permintaan user, misalnya order service atau card service atau product service dan member service sesuai dengan permintaan user. Kemudian masalah eksploitasi microservice. Pertama, semua service bisa diakses dari luar. Kedua, jika butuh autentikasi harus diimplementasikan di semua service. Ketiga, rawan terjadinya kebocoran. Kelebihan dari arsitektur microservice. Pertama, mudah dimengerti karena relatif kecil ukuran servisnya. Kedua, lebih mudah develop dan di-maintain, di-test dan deploy. Ketiga, lebih mudah bergonta-ganti teknologi. Keempat, mudah di-scale sesuai kebutuhan. Kelima, bisa dikerjakan dalam tim-tim kecil. Seperti contoh kasus di bawah ini. Baik, selanjutnya cara mengamankan microservice terbagi menjadi dua, yaitu authentication dan authentication. Authentication adalah untuk memvalidasi kredensial untuk memverifikasi pemilik identifikasi. Contoh proses authentication adalah proses login menggunakan username dan password dan banyak yang lainnya. Contoh seperti gambar di bawah ini. User akan login melalui internet, kemudian akan masuk ke API Gateway. Permintaan dari user tersebut akan terlebih dahulu diproses di authentication service. Sehingga jika authentication service menerima permintaan dari user, maka akan dikembalikan ke API Gateway dan API Gateway akan memproses permintaan user seperti order service. Di order service kemudian jika tidak
Jika permintaan user ditolak, maka API Gateway akan mengembalikan ke user.